Malam itu, langit seolah pecah di atas Jakarta. Deru hujan menghantam atap rumah dengan amarah yang tidak tertahankan. Di dalam kamarnya yang dingin, Rangga meringkuk. Namun bukan hanya suhu udara yang membuatnya menggigil. Setiap kali petir menggelegar menghantam bumi, jantungnya ikut melonjak, memukul-mukul rongga dadanya dengan liar. Ketakutan itu, fobia yang mencekam sejak kecil, kini terasa berkali-kali lipat lebih menyesakkan karena ia sendirian. Orang tuanya pergi, kakaknya pergi. Hanya ada dia dan satu sosok lagi di ujung lorong itu. Rangga menyerah pada ketakutannya, atau mungkin ia hanya mencari alasan untuk mendekat. Dengan langkah yang goyah, ia menyeret kakinya menyusuri lorong yang gelap. Tangannya yang dingin menyentuh permukaan pintu kayu jati yang kokoh, pintu kamar Baskara, abang iparnya. Ketukan itu terdengar putus asa, sekali, dua kali, dan pada ketukan ketiga, pintu itu terbuka. Udara panas dari dalam kamar seketika menerpa wajah Rangga yang pucat. Di sana berdiri Baskara. Sosok itu tampak seperti raksasa di tengah kegelapan, hanya mengenakan celana pendek hitam yang longgar. Rangga terpaku, matanya tidak bisa berbohong saat menatap dada bidang yang terbuka itu. Ada uap panas yang seolah menguar dari kulit sawo matang Baskara, aroma maskulin yang bercampur dengan wangi sabun yang tajam dan pekat. Bulu-bulu halus di dada itu, yang selama ini hanya Rangga bayangkan dari kejauhan, kini hanya berjarak beberapa senti dari ujung hidungnya. Rangga menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memanas, sementara piyama tipis yang ia kenakan seolah tidak mampu menutupi detak jantungnya yang terlihat di balik kain. "Mas Baskara," bisiknya dengan suara yang nyaris hilang ditelan suara guru. Aku takut." Baskara tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan keheningan yang menyesakkan menyelimuti mereka berdua. Tatapannya jatuh pada bahu Rangga yang gemetar, lalu turun ke jemari Rangga yang meremas pinggiran bajunya sendiri. Ada tarikan napas panjang dari Baskara, sebuah helaan napas yang terdengar seperti beban, namun juga seperti sebuah undangan yang tidak terucap. Dinamika itu mulai bergeser. Di pintu itu, di antara kilatan petir dan aroma hujan, sesuatu yang lebih gelap dari malam mulai merayap naik. Sebuah ketegangan yang sudah lama dipendam, kini siap untuk meledak. Klik. Bunyi kunci yang diputar itu terdengar seperti vonis di telinga Rangga. Di ruangan yang hanya diterangi cahaya kuning redup ini, dunia luar seolah lenyap, digantikan oleh aroma Baskara yang memenuhi setiap sudut oksigen. Aroma maskulin yang berat, perpaduan antara kayu cendana dan uap panas tubuh yang menuntut perhatian. Baskara berbalik perlahan. Otot-otot punggungnya yang lebar tampak berkilau, menciptakan bayangan yang menelan sosok Rangga yang berdiri mematung di sisi ranjang. Piyama satin putih yang dikenakan Rangga terasa begitu kasar di kulitnya yang sensitif, seolah kain itu mencoba memperingatkannya tentang bahaya yang sedang ia masuki. Tapi matanya tidak bisa berpaling. Ia menatap bagaimana dada bidang Baskara naik dan turun dengan ritme yang tenang, sangat kontras dengan jantung Rangga yang berdegup kencang seperti jenderang perang. Langkah kaki Baskara yang tanpa alas kaki tidak bersuara di atas lantai kayu. Namun setiap inci gerakannya terasa seperti beban yang menghimpit dada Rangga. "Tidur di sini." Suara Baskara rendah,
bergetar di udara yang lembab dan pekat. Kalimat itu bukan sekedar tawaran, tapi sebuah perintah yang tidak bisa dibantah. Rangga merangkak perlahan ke atas ranjang, merasakan dinginnya sprei yang segera berubah panas saat ia menyadari posisi Baskara yang semakin dekat. Di luar, guntur kembali menggelegar menghantam bumi, membuat kaca jendela bergetar hebat. Rangga tersentak. Ia memejamkan mata dengan erat, namun dalam kegelapan itu, ia justru bisa merasakan kehadiran Baskara dengan lebih tajam. Suhu di dalam kamar ini mendadak naik, jauh lebih panas daripada badai di luar sana. Ada tarikan napas yang tertahan, sebuah keraguan yang beradu dengan dominasi emosional yang tak kasat mata. Rangga bisa merasakan panas yang menguar dari tubuh Baskara. Jarak mereka kini hanya dipisahkan oleh udara yang tipis. Di antara ketakutan akan petir dan pemujaan yang sudah lama terpendam, Rangga tahu bahwa malam ini tidak akan pernah sama lagi. Batas antara perlindungan dan keinginan kini mulai mengabur di bawah bayang-bayang lelaki yang ia panggil abang itu. Suara petir di luar sana masih saling bersahutan, mencabik-cabik keheningan malam dengan kemarahan yang membabi buta. Di atas ranjang itu, Rangga masih meringkuk. Tubuhnya menggemetar hebat, bukan lagi karena dingin, melainkan karena ketakutan yang mengakar di nadinya. Setiap dentuman guntur membuat otot-ototnya menegang, hingga ia merasa nyaris pecah. Namun tiba-tiba, kasur di belakangnya amblas. Beban tubuh yang jauh lebih besar dan kuat kini menekan di sampingnya. Baskara berbaring di sana, tanpa kata, tanpa peringatan. Ia melingkarkan lengannya yang kokoh di sekeliling tubuh ramping Rangga. Lengan itu terasa berat, panas, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Kulit sawo matang Baskara yang kasar bersentuhan langsung dengan sutra tipis yang membungkus tubuh Rangga, menciptakan gesekan yang memicu aliran listrik statis di sepanjang tulang punggungnya. Rangga tertegun, nafasnya tertahan di kerongkongan. Ia bisa merasakan detak jantung Baskara yang stabil dan kuat di punggungnya, sebuah kontras yang tajam dengan jantungnya sendiri yang berpacu liar. Perlahan, ketakutan akan badai itu mulai memudar, digantikan oleh kesadaran yang luar biasa akan keberadaan pria di belakangnya. Aroma keringat yang jantan dan panas tubuh Baskara kini menjadi satu-satunya perlindungan yang ia butuhkan. Secara refleks, Rangga memutar tubuhnya, mencari sumber panas itu lebih dalam lagi. Ia menyandarkan kepalanya di dada bidang Baskara, merasakan helai-helai bulu halus yang tipis di sana menggelitik pipinya yang panas. Di sana, di antara otot-otot yang keras dan nafas yang teratur, Rangga menemukan ketenangan yang paling berbahaya dalam hidupnya. Dunia di luar boleh saja hancur oleh badai, tapi di dalam dekapan ini, ia merasa seolah-olah waktu telah berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua, satu yang mendominasi dengan diamnya, dan satu yang menyelah dengan segala gemetarnya. Ketegangan ini bukan lagi soal ketakutan akan petir, tapi soal tarikan magnetis yang sudah terlalu lama mereka sangkal, yang kini mulai menarik mereka ke dalam pusaran yang tidak memiliki jalan kembali. Di luar sana, raungan langit mulai meluruh, menyisakan rintik sisa yang memukul kaca jendela dengan ritme yang lambat. Ketakutan yang tadi mencekam, kini berganti dengan sesuatu yang jauh lebih panas. Sesuatu yang sudah Rangga pendam selama 2 tahun terakhir. Keheningan yang menyusul setelah petir redah justru terasa lebih memekakkan telinga daripada guntur tadi. Rangga masih bisa merasakan detak jantung Baskara di bawah pipinya. Kuat, stabil, dan sangat nyata. Baskara mulai merenggangkan pelukannya. Otot-otot lengannya yang besar bergerak perlahan, mencoba menciptakan jarak yang aman. Ia hendak duduk, hendak mengakhiri momen rapuh ini. Namun Rangga tahu, jika ia melepaskannya sekarang, ia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Dengan keberanian yang muncul dari rasa putus asa, Rangga melakukan hal yang selama ini hanya berputar di fantasinya.
Ia mendongak, dan dengan gerakan yang menuntut, bibirnya mengecup dada bidang yang hangat itu, tepat di atas bulu-bulu halus yang tipis di kulit sawo matang Baskara. Suhu ruangan seolah melonjak seketika. Baskara tersentak, nafasnya tertahan dengan suara tajam di tenggorokan. Tangannya yang besar segera bergerak, mencoba menepis wajah Rangga dengan gerakan yang kasar namun ragu. "Rangga, apa-apaan kamu? Hujan sudah reda." Suara Baskara terdengar berat, bergetar antara amarah dan kebingungan yang mendalam. Ia berusaha bangkit, berdiri dengan tergesa seolah ingin melarikan diri dari gravitasi yang menarik mereka berdua. Namun Rangga tidak membiarkannya. Ia menarik tubuh kekar itu kembali. Jemarinya meremas lengan Baskara dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki. "Aku suka sama emas." Kalimat itu pecah di udara yang lembab, singkat, tajam, dan menghancurkan segala dinding yang selama ini memisahkan mereka. Di bawah cahaya lampu redup, tatapan mereka beradu. Ada dominasi yang bergeser. Ada ketegangan yang nyaris pecah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditarik kembali. Baskara menatapnya dengan kening berkerut dalam, seolah sedang melihat orang asing di depan matanya. Hening yang mengikuti pengakuan itu jauh lebih menyesakan daripada suara guntur manapun. Baskara berdiri dengan gerakan yang tiba-tiba. Otot-otot punggungnya yang kokoh menegang tajam saat ia membelakangi Rangga dengan tergesa. Ada penolakan yang keras dalam setiap garis tubuhnya. "Maksud kamu apa?" Suaranya pecah di antara kegelapan, berat dan penuh dengan kebingungan yang menyakitkan. Kamu gay?" Pertanyaan itu seperti sembiluh, tajam, dingin, dan seolah menelanjangi Rangga sepenuhnya di bawah cahaya lampu yang temaram. Rangga duduk di tepi ranjang. Piyama satinnya yang putih tampak sangat kontras melawan bayangan kamar yang pekat. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah anggukan kecil yang lesu, sebuah pengakuan yang meruntuhkan sisa-sisa dinding pertahanannya. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang sangat pendiam, yang selalu bersembunyi di balik buku-buku dan dunianya sendiri. Namun malam ini, keberanian yang entah dari mana asalnya membuatnya berani menatap langsung ke dalam badai yang ada di depan matanya. Baskara berbalik, melangkah menuju kursi kayu di sudut ruangan dengan gerakan yang gelisah. Ia duduk di sana, masih telanjang dada. Kulit sawo matangnya berkilau tertimpa sedikit cahaya, menonjolkan otot-otot dada yang bidang dan bulu-bulu halus yang kini tampak mengancam. Tatapannya tidak lagi tajam, melainkan penuh keraguan, seolah sedang memproses realitas baru yang menyerangnya tanpa ampun. "Sejak kapan?" tanyanya lagi. Suaranya kini terdengar lebih rendah, menuntut sebuah penjelasan atas apa yang baru saja terjadi. Rangga menarik nafas panjang, mencoba mencari oksigen di tengah atmosfer yang semakin menipis karena ketegangan psikologis di antara mereka. Rahasia yang selama ini ia kunci rapat di dalam hatinya kini mulai mengalir keluar, satu demi satu membasahi keheningan malam yang panjang. Ia mulai bercerita tentang cinta pertamanya di SMP, tentang pemuda tampan yang ia kagumi di SMA, dan akhirnya tentang bagaimana bayangan Baskara mulai menghantui setiap malamnya. Suaranya bergetar, namun ada kejujuran yang menuntut di sana. Sebuah dominasi emosional dari seseorang yang sudah tidak lagi memiliki apapun untuk disembunyikan. Suasana di dalam kamar itu mendadak menjadi sangat tipis, seolah oksigen telah habis terbakar oleh pengakuan Rangga yang tanpa ampun. Baskara berdiri dari kursinya, melangkah dengan gusar hingga punggungnya membentur dinding kayu yang dingin. Ia menyandarkan kepalanya di sana, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara nafasnya terdengar berat dan tidak beraturan.
Sekarang kamu maunya apa? Tanya Baskara. Suaranya rendah, parau, dan mengandung ancaman yang samar. Rangga tidak mundur, ia justru melangkah mendekat, hingga ia bisa merasakan panas yang memancar dari kulit sawo matang Baskara yang bertelanjang dada. "Aku mau, Mas. Aku mau sama Mas Baskara," jawabnya dengan nada yang semakin berani, semakin blak-blakan. Kata-kata itu menggantung di udara yang lembab, merusak segala tatanan norma yang selama ini mereka jaga. Baskara menunduk, menatap Rangga dengan tatapan yang tajam sekaligus terluka. "Kamu sadar kalau aku ini abang iparmu?" Suara Baskara meninggi, lebih keras dari sebelumnya, seolah ia sedang berusaha mengingatkan dirinya sendiri tentang batas yang sedang mereka injak. Namun, Rangga sudah tidak peduli lagi dengan logika atau hubungan darah yang rumit itu. Baginya, sosok di depannya hanyalah seorang pria yang sangat tampan dan gagah. Pria yang telah menghantui setiap malamnya selama bertahun-tahun. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa lagi memikirkan hal itu. Aku menyukai Mas," bisik Rangga. Suaranya bergetar namun penuh tuntutan. Baskara terdiam cukup lama. Kedua tangannya bersedekap di atas dada bidangnya yang berbulu halus tipis. Sebuah gestur pertahanan yang mulai rapuh. Ada pergulatan batin yang sangat hebat di balik mata tajam itu. "Maafkan aku tidak bisa melakukan hal itu kepadamu," ucapnya akhirnya. Suaranya nyaris seperti sebuah permohonan agar Rangga berhenti menekannya. Tapi Rangga justru semakin mendekat. Jemarinya kini menyentuh ujung piyama satinnya sendiri dengan ragu, sementara matanya terus mengunci tatapan Baskara. "Mas, sekali ini saja, izinkan aku merasakan apa yang selama ini hanya ada di khayalanku." Ketegangan fisik di antara mereka kini nyaris pecah, seperti benang yang ditarik terlalu kencang di tengah malam yang sunyi. Udara di dalam kamar itu kini terasa seperti gas yang mudah terbakar. Setiap tarikan nafas terasa panas dan menyesakkan. Rangga berdiri tepat di hadapan Baskara. Jarak di antara mereka telah musnah, menyisakan panas tubuh yang saling beradu di tengah kegelapan. "Kalau abang merasa jijik, abang pejamkan mata saja," bisik Rangga. Suaranya gemetar namun membawa otoritas yang aneh, sebuah permintaan yang lebih terdengar seperti godaan yang mematikan. "Atau kalau perlu, matikan lampunya." Rangga bergerak perlahan, jemarinya yang dingin menyentuh kancing piyama satinnya. Dengan satu gerakan yang sunyi, kain sutra putih itu meluncur jatuh ke lantai, meninggalkan tumpukan kain tak berdaya di atas kayu jati yang dingin. Kini, hanya ada kulit yang bertemu dengan udara malam yang lembab. Rangga melangkah maju, semakin masuk ke dalam zona bahaya yang dipancarkan oleh tubuh kekar Baskara yang masih bersandar di dinding. Baskara tampak terpaku, matanya menatap tajam ke arah Rangga, sebuah tatapan yang penuh dengan peperangan batin yang hebat. Namun, perlahan, dinding pertahanannya retak. "Oke, baik, kita coba." Suara Baskara terdengar pasrah, berat, dan nyaris pecah. "Tapi, kalau kamu tidak bisa membuatku, atau aku merasa jijik, kamu harus segera berhenti." Rangga tersenyum tipis di balik bayangan, sebuah kemenangan kecil yang pahit. Ia melihat Baskara memejamkan matanya dengan erat, seolah mencoba melarikan diri dari realitas yang ada di depannya. Rangga mendekat hingga ia bisa merasakan uap panas yang keluar dari pori-pori kulit sawo matang Baskara. Aroma maskulin itu kini menyelimutinya sepenuhnya, lebih pekat dari aroma hujan di luar sana. Sentuhan pertama itu terjadi, ragu, menuntut, namun penuh dengan pemujaan yang sudah lama terpendam. Baskara sempat membuka matanya kembali, seolah ingin membatalkan segalanya. Namun,
Keberanian Rangga telah mengunci mereka berdua dalam takdir yang baru saja dimulai. Di dalam kamar yang sunyi itu, hanya ada suara nafas yang memburu dan detak jantung yang berdentum keras, menandai dimulainya malam yang akan mengubah segalanya selamanya. Keheningan yang menyusul setelah badai itu terasa jauh lebih intim, lebih menyesakkan dari apapun yang pernah Rangga bayangkan dalam mimpinya. Di dalam kamar yang masih menyimpan sisa aroma hujan dan uap panas tubuh yang memabukkan, Rangga meringkuk, menyerah pada gravitasi yang menariknya pada sosok itu. Impian yang selama 2 tahun ini hanya menjadi hantu di setiap tidurnya, kini berwujud nyata dalam detak jantung yang berdentum di bawah telinganya. Dada bidang Baskara, kulit sawo matangnya yang hangat, dan bulu-bulu halus yang kini ia rasakan langsung di pipinya adalah kenyataan yang jauh lebih indah, sekaligus lebih menyakitkan dari hayalan manapun. Rangga memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma maskulin yang menguar dari tubuh pria yang kini tidak lagi mendorongnya menjauh. Tidak ada lagi penolakan yang keras, tidak ada lagi kata-kata dingin yang mencoba mengusirnya keluar kamar. Baskara terdiam dalam kegelapan, namun lengannya yang besar dan kokoh masih melingkar di bahu Rangga, seolah-olah tubuh mereka telah terkunci oleh sesuatu yang melampaui logika dan norma. Disinilah segalanya berubah. Ketakutan akan petir telah lenyap, digantikan oleh ketakutan lain yang jauh lebih besar, ketakutan akan berakhirnya momen ini. Baskara menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Rahangnya yang tegas tampak mengeras di balik bayangan pekat. Apakah ini rasa jijik yang ia tahan, ataukah sebuah penyerahan diri yang tak terelakkan pada hasrat yang salah? Rangga tidak peduli. Baginya, malam ini adalah sebuah kemenangan yang pahit. Ia telah berhasil menembus dinding pertahanan laki-laki paling tangguh yang pernah ia kenal. Ia merasa bangga, sekaligus merasa hancur di saat yang bersamaan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kasih sayang yang selama ini ia puja dari kejauhan, kini benar-benar tercurah untuknya, meski di bawah selimut rahasia yang kelam. Namun di balik kehangatan itu, ada bayang-bayang dosa yang mulai merayap naik. Sebuah rahasia besar kini telah lahir di antara mereka. Sebuah rahasia yang akan mereka bawa ke meja makan, ke ruang tamu, dan ke hadapan keluarga mereka esok hari saat matahari terbit. Malam itu, Rangga akhirnya tertidur pulas dalam dekapan abang iparnya. Cintanya yang terpendam telah pecah menjadi sebuah ikatan yang terlarang, namun terasa begitu benar di tengah dinginnya sisa badai. Dan ia tahu, setelah detik ini, tidak akan ada jalan untuk kembali ke kehidupan yang lama. Segalanya telah terbakar habis dalam satu malam yang panjang. Denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti detak jam dinding yang menghitung mundur sebuah ledakan. Di ruang makan yang hangat ini, kepulau asap sup berbaur dengan tawa kecil kakak perempuan Rangga dan celoteh ringan keponakannya yang baru saja kembali dari kampung. Suasana rumah kembali hidup, namun bagi Rangga, hiruk-pikuk ini terasa seperti kabut tebal yang mengisolasi dirinya dalam kesunyian yang mencekam. Di seberang meja,
Baskara duduk dengan wibawa yang dingin, mengenakan kemeja kerja yang terkancing rapi, menyembunyikan setiap jengkal kulit sawo matang dan otot-otot yang malam sebelumnya menjadi milik Rangga sepenuhnya. Namaku Rangga, dan pria di depanku adalah Baskara, abang iparku. Kami berbagi meja makan yang sama, berbagi udara yang sama, namun membawa rahasia yang cukup berat untuk meruntuhkan fondasi rumah ini. Rangga menunduk, pura-pura fokus pada makanannya, namun indera penciumannya justru mengkhianatinya. Ia bisa mencium aroma sabun yang tajam, bercampur sisa parfum maskulin yang menguar dari tubuh Baskara. Aroma yang kini terasa sangat intim dan menuntut. Setiap kali Baskara menggerakkan lengannya yang berotot untuk meraih gelas, Rangga bisa merasakan panas yang seolah menjalar di udara, mengingatkannya pada dekapan yang baru saja mereka lalui dalam kegelapan. Mereka hampir tidak pernah berbicara seperti biasanya. Namun di balik diam itu, ada ketegangan yang menuntut, sebuah dominasi emosional yang membuat setiap suapan terasa sulit ditelan. Kakaknya tidak curiga, ibunya terus bercerita. Mereka tidak tahu bahwa di bawah meja ini, di balik sandiwara yang sempurna ini, ada dua orang yang sedang terjebak dalam api yang mereka nyalakan sendiri. Setiap tatapan tajam yang tercuri adalah pengingat bahwa apa yang mereka miliki kini telah berubah menjadi candu yang berbahaya, yang siap menghancurkan segalanya saat matahari terbenam nanti. Sejak malam badai itu, segalanya tidak lagi sama. Duniamu dan dunia pria itu telah melebur menjadi satu rahasia yang pekat dan menyesakkan. Mereka tidak lagi hanya mencari celah di dalam rumah saat orang-orang pergi, namun mulai membuat janji di luar, di tempat-tempat di mana tidak ada mata yang mengenali mereka sebagai keluarga. Malam ini, di dalam kabin mobil yang sempit dan kedap suara, udara terasa jauh lebih panas daripada aspal Jakarta yang baru saja diguyur hujan. Baskara duduk di balik kemudi. Kemeja kerjanya sudah terbuka di dua kancing teratas, memperlihatkan sekilas dada bidang yang sawo matang dan gurat otot yang menegang. Rangga bisa mencium aroma kabin mobil yang bercampur dengan wangi parfum maskulin Baskara yang berat dan aroma tembakau tipis. Sebuah kombinasi yang kini menjadi candu paling mematikan bagi kewarasannya. Kita tidak bisa terus begini, Rangga. Suara Baskara pecah di tengah keheningan, rendah, berat, dan penuh dengan otoritas yang mulai goyah. Namun tangannya tidak bergerak menjauh. Rangga bersandar lebih dekat hingga ia bisa merasakan uap hangat yang menguar dari tubuh Baskara, menyentuh indera perasanya dengan cara yang menuntut. Di bawah cahaya redup dari dashboard mobil, kulit Rangga yang pucat tampak sangat kontras saat ia memberanikan diri menyentuh lengan kokoh Baskara. Setiap inci sentuhan itu terasa seperti sengatan listrik yang merambat ke seluruh saraf. Rangga bisa merasakan otot lengan Baskara mengeras di bawah jemarinya, sebuah reaksi fisik yang tidak bisa dibohongi oleh kata-kata penolakan apapun. Di luar, dunia tetap berjalan. Mobil-mobil lain melintas tanpa tahu bahwa di dalam kegelapan ini ada dua pria yang sedang bertarung dengan moralitas mereka sendiri. Dominasi emosional Baskara yang biasanya tak tergoyahkan, kini mulai terkikis oleh keinginan yang lebih gelap. Rangga tahu ini adalah permainan yang berbahaya. Mereka sedang menari di atas jurang yang siap menelan mereka bulat-bulat. Namun rasa bangga karena bisa memiliki pria segagah Baskara telah mengalahkan rasa takutnya.
Di dalam ruang yang sempit ini, di antara deru mesin yang halus dan uap nafas yang memenuhi kaca jendela, hanya ada satu kebenaran yang tersisa, bahwa malam ini mereka tidak akan berhenti hanya dengan sebuah tatapan. Rumah besar ini tiba-tiba terasa sempit, seolah dinding-dinding kayunya mulai bergeser mendekat untuk menghimpit mereka berdua. Di bawah lampu ruang tengah yang temaram, suasana malam yang biasanya menjadi pelindung bagi Rangga dan Baskara kini berubah menjadi medan perang yang sunyi. Bukan lagi guntur yang menakutkan bagi Rangga, melainkan sorot mata kakaknya yang mulai berubah. Tatapan yang seolah mampu menguliti setiap lapisan kebohongan yang mereka susun dengan rapi. Rangga berdiri di ambang kegelapan lorong. Piyama sutra putihnya tampak pucat di bawah bayang-bayang. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rusuknya dengan irama yang tidak beraturan setiap kali ia merasakan kehadiran kakaknya di belakang sana. Di sofa, Baskara duduk mematung. Otot-otot lengannya yang besar menegang, menciptakan gurat-gurat tajam di bawah kulit sawo matangnya yang biasanya hangat. Ia tidak berani menoleh, namun Rangga bisa merasakan dominasi emosional pria itu mulai goyah oleh rasa bersalah yang membakar. "Mas, kenapa belakangan ini kalian sering terlihat aneh?" Pertanyaan itu tidak terucap, namun menggantung di udara yang dingin dan steril. Kecurigaan sang kakak merambat pelan seperti asap hitam yang menyesakkan dada. Rangga menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya mengering seketika. Ia bisa mencium aroma kopi yang pekat bercampur dengan bau keringat dingin yang menguar dari tubuhnya sendiri. Suhu ruangan terasa turun drastis, namun ada uap panas yang menyesakkan di antara dirinya dan Baskara. Setiap gerakan mikro menjadi pengkhianat. Cara Baskara meremas buku di tangannya hingga buku jarinya memutih. Cara Rangga yang tiba-tiba memalingkan wajah saat tatapan mereka nyaris bertemu di depan sang kakak. Mereka sedang menari di atas benang tipis yang siap putus kapan saja. Rahasia yang mereka tanam di malam badai itu kini mulai menumbuhkan duri yang menusuk dari dalam. Rangga tahu badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, dan kali ini tidak ada dekapan yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran yang mengintai di balik pintu kamar. Hawa dingin mulai merayap di sela-sela lantai kayu. Jauh lebih menusuk daripada hujan badai malam itu. Di dalam kegelapan yang biasanya menjadi tempat mereka melebur, kini berdiri sebuah tembok yang tak kasat mata. Baskara berdiri membelakangi Rangga. Otot-otot punggungnya yang lebar tampak kaku, seperti batu karang yang mendingin di tengah malam. Ada aroma kegelisahan yang menguar dari tubuhnya, bercampur dengan wangi sabun yang tajam. Namun kali ini terasa menjauh, tidak lagi mengundang. "Kita tidak bisa lagi melanjutkan ini, Rangga." Suara Baskara terdengar parau, berat, dan penuh dengan keputusan yang menghancurkan. "Aku tidak bisa lagi. Kakakmu sudah mulai curiga." Kata-kata itu menghantam Rangga lebih keras dari gelegar petir manapun. Piyama sutra putihnya yang tipis tidak lagi mampu melindunginya dari rasa dingin yang mendadak menyerang dari dalam jiwanya. Namun, alih-alih mundur, Rangga justru melangkah maju dengan keberanian yang agresif.
Jemarinya yang pucat dan gemetar meremas lengan kokoh Baskara dengan kekuatan yang menuntut, seolah-olah ia bisa menahan waktu hanya dengan genggaman tangan. "Tapi aku sangat mencintai Mas," bisiknya. Suaranya pecah namun tajam. "Aku tidak bisa berpisah dari Mas. Aku mohon, jangan hancurkan harapanku." Ketegangan di antara mereka kini bukan lagi soal gairah yang meledak, melainkan soal keputusasaan yang mencekam. Rangga bisa merasakan panas yang masih menguar dari kulit sawo matang Baskara, namun pria itu tetap bergeming, mematung dalam penolakannya yang bisu. Matanya menatap kosong ke arah kegelapan lorong. Rahangnya yang tegas mengeras, menahan segala emosi yang berkecamuk di dalam dada bidangnya. Dominasi emosional kini bergeser dari perlindungan menjadi pengabaian, dan dari pengaguman menjadi tuntutan yang menyesakkan. Di tengah kesunyian rumah yang mulai mengintai, mereka berdua terjebak dalam pusaran yang siap menghancurkan segalanya. Lantai kayu yang biasanya terasa hangat, kini seolah berubah menjadi es yang membekukan langkah kaki Rangga. Di lorong yang remang-remang ini, Baskara berdiri tegak, membelakanginya seperti sebuah monumen yang tak tergoyahkan, namun penuh dengan luka yang tak terlihat. Suara nafas Baskara terdengar berat, beradu dengan detak jantung Rangga yang kini berpacu karena ketakutan yang nyata. "Kita nggak mungkin lagi melanjutkan ini, Rangga." Kalimat itu keluar dari bibir Baskara, dingin, tajam, dan menghancurkan segala harapan yang baru saja tumbuh. Baskara memejamkan mata, rahangnya yang tegas mengeras, seolah setiap kata yang ia ucapkan adalah belati yang juga melukai dirinya sendiri. "Aku nggak bisa lagi. Kakakmu udah mulai curiga," lanjutnya dengan suara yang nyaris pecah di tengah kesunyian rumah yang mulai mengintai mereka. Rangga terpaku, dunianya seolah runtuh seketika. Ia merasa dipermainkan, merasa dimanfaatkan oleh sosok yang selama ini ia puja di atas segalanya. Rangga melangkah maju, mencoba meraih lengan kokoh yang pernah mendekapnya begitu erat. "Tapi aku sangat mencintai Mas. Aku nggak bisa berpisah dari Mas." Suaranya menghibah, pecah menjadi isak tangis yang tertahan di kerongkongan. Namun Baskara tetap pada pendiriannya. Ia melepaskan genggaman tangan Rangga dengan gerakan yang perlahan, namun penuh dengan otoritas yang mematikan. "Maaf, aku benar-benar udah nggak bisa lagi. Bukan saja karena kamu adalah adik iparku, tapi karena hubungan kita ini sudah jelas-jelas salah," ucap Baskara tanpa menoleh sedikit pun. Aroma keringat dingin dan parfum maskulin yang berat kini terasa menyesakkan, sebuah pengingat akan keintiman yang kini telah berubah menjadi racun. Baskara menyarankan sesuatu yang terdengar masuk akal, namun mustahil bagi Rangga. "Kamu sebaiknya berubah. Kamu harus berubah," bisiknya sebelum melangkah pergi meninggalkan Rangga sendirian di tengah bayang-bayang. Di lorong yang gelap itu, Rangga menyadari bahwa cintanya yang terlalu besar telah membawanya ke tepi jurang, dan kini ia dibiarkan terjatuh tanpa ada tangan yang menangkapnya kembali. Di dalam kamarnya yang sunyi, Rangga berdiri mematung di tengah kegelapan yang menghimpit. Suara Baskara masih menggema di dinding-dinding kepalanya. "Kamu harus berubah.
Kamu nggak mungkin selamanya harus seperti ini." Kalimat itu terasa masuk akal. Namun justru itulah yang paling menyakitkan bagi Rangga. Ia menyadari bahwa cintanya yang terlalu besar telah berubah menjadi racun yang melumpuhkan kewarasannya. Tinggal di bawah atap yang sama, melihat bahu kekar itu setiap hari, mencium aroma parfum maskulin yang berat itu di ruang tamu adalah siksaan yang tidak sanggup ia tanggung lagi. Dengan gerakan yang goyah, Rangga mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tasnya. Jemarinya yang pucat gemetar hebat saat ia menyentuh kain-kain yang mengingatkannya pada malam badai itu. Malam di mana segalanya terasa begitu indah, namun ternyata hanyalah fatamorgana yang menghancurkan. Ia merasa dipermainkan, merasa dimanfaatkan oleh abang iparnya sendiri yang kini tiba-tiba memutus segala urat nadi harapannya. Rangga melangkah menuju jendela, menatap langit malam Jakarta yang sudah tidak lagi menumpahkan hujan, namun menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Keputusannya sudah bulat. Ia harus pergi sejauh mungkin agar bayang-bayang Baskara tidak lagi bisa menjangkaunya. Tanpa pamit pada ayah, tanpa kata pada ibu, dan tanpa menatap kakaknya untuk terakhir kali, ia memilih untuk menghilang dalam kesunyian malam. Ia menyampirkan tas di bahunya, merasakan beban fisik yang tidak sebanding dengan beban di dadanya. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah lorong gelap yang menuju kamar Baskara. Kamar di mana ia pernah merasakan kehangatan dada bidang itu, tempat di mana impiannya pernah menjadi nyata walau sesaat. Kini, ia harus belajar untuk melupakan setiap jengkal kulit sawo matang itu, setiap tarikan nafas berat pria itu, dan setiap sentuhan yang pernah membuatnya merasa hidup. Pelariannya dimulai sekarang, di antara langkah-langkah kaki yang berat di atas lantai kayu yang bisu, meninggalkan cinta terpendam yang kini hanya menyisakan luka yang menganga pekat. Jarak kini membentang ribuan kilometer. Namun di setiap tarikan nafas, Rangga masih bisa merasakan sisa-sisa kehadiran Baskara yang menghantuinya. Di dalam persembunyiannya yang baru, di sebuah kamar yang asing dan dingin, ia duduk menatap hujan yang kembali turun di luar jendela. Suara petir tidak lagi membuatnya berlari mencari perlindungan. Karena pelindung terhebat yang pernah ia miliki, kini telah menjadi luka terdalam di jiwanya. Namaku Rangga, dan aku memilih untuk menghilang. Aku pergi tanpa pamit, tanpa meninggalkan jejak apapun pada ayah, ibu, atau kakakku. Aku hanya ingin berlari sejauh mungkin dari aroma parfum maskulin yang berat itu, dari bayangan dada bidang yang hangat, dan dari gurat otot sawo matang yang pernah membuatku merasa begitu bangga sekaligus berdosa. Tinggal satu atap dengan pria yang telah mematahkan harapanku adalah siksaan yang tidak sanggup aku pikul lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa merasakan tekstur kasar bulu-bulu halus di dada Baskara yang menggelitik pipinya. Ia teringat bagaimana tangannya meremas lengan kokoh itu, mencoba menahan kebahagiaan yang ia tahu tidak akan bertahan lama. Baskara benar, hubungan ini salah. Sejak awal memang sudah hancur oleh batas-batas yang mereka langgar. Namun bagi Rangga, keindahan yang ia rasakan malam itu, kepuasan saat impian 2 tahunnya terwujud, adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang pernah ia miliki sepenuhnya, walau hanya sekejap. Kini, di tengah kesunyian yang mencekam, ia belajar untuk bernafas kembali tanpa harus mencari panas tubuh pria itu. Ia tahu
butuh waktu yang sangat lama untuk benar-benar melupakan bagaimana rasanya berada dalam dekapan abang iparnya. Kisah ini mungkin sederhana bagi dunia, sebuah kesalahan yang harus diakhiri. Tapi bagiku, ini adalah seluruh hidupku. Aku akan terus melangkah, membawa sisa-sisa kasih sayang Baskara yang kini menjadi kenangan pahit di ujung lorong ingatanku. Selamat tinggal, Mas Baskara. Selamat tinggal pada cinta yang seharusnya tidak pernah ada.